Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara renungan yang biasa dilakukan oleh PWK Immanuel Wonosobo yang disiarkan setiap minggu yang ketiga untuk setiap bulannya. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yesus karena untuk setiap berkat, penyertaan dan juga kasih setia Tuhan yang selalu ada dan mengalir di dalam kehidupan kita. Untuk mengawali renungan pada saat ini, marilah kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, sumber kehidupan dan pertolongan kami, pujian dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau selalu ada, memberkati dan menyertai kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, Engkau selalu setia dan memberkati kami. Bapa, pada saat ini kami hendak menerima firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan nantinya kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami. Bapa di surga, kami menyadari banyaknya dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan ampuni kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-10, yang beginilah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Demikian firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Sedangkan renungan pada saat ini saya beri judul bersyukur. Mengucap syukur ketika mendapatkan kesuksesan, mengucap syukur ketika mendapatkan berkat yang banyak, ketika kita mendapatkan kesembuhan dari sakit, itu merupakan sesuatu yang wajar dan biasa kita lakukan. Namun, bagaimanakah ketika hidup kita diperhadapkan pada banyak pergumulan, pada banyak tantangan hidup, pada banyaknya persoalan-persoalan yang kita hadapi? Apakah kita sebagai pengikut Tuhan masih bisa untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang musisi yang terkenal yaitu Beethoven, dia adalah musisi yang tuli. Tetapi di dalam hidupnya dia berhasil untuk menciptakan lagu yang sungguh indah. Begitu pula dengan atlet renang yang dipunya oleh bangsa kita, yaitu seorang yang bernama Mulyono. Dia adalah seorang atlet renang yang cacat. Dia hanya mempunyai satu tangan dan satu kaki. Mulyono adalah seorang atlet yang berasal dari Jawa Barat yang pada Olimpiade di tahun 2014 dia berhasil mendapatkan medali emas. Meskipun dia sebagai orang yang cacat secara fisik, namun Mulyono ini mampu untuk menerima kekurangan di dalam kehidupannya, sehingga dia mampu untuk bersyukur kepada Tuhan
apapun yang terjadi ataupun juga kekurangan fisik yang dia ada. Sehingga dengan kekurangan cacat fisik yang dia miliki tidak menjadi halangan bagi dia untuk tetap berjuang. Dengan kelemahan yang dia miliki, dia berjuang untuk menerima, untuk berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga dia mampu menjadi seorang pemenang. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perubahan nama Rasul Paulus, yaitu dari Saulus menjadi Paulus, juga bukanlah sekedar perubahan nama, namun perubahan itu juga menyangkut perubahan yang besar dan perubahan di dalam tujuan hidupnya. Dulu ketika dia masih bernama Saulus, dia seorang yang membenci pengikut Tuhan. Dia sering menganiaya pengikut Kristus. Namun ketika Tuhan menegur dia, yaitu ketika dia buta, maka Saulus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya, kemudian dia menjadi berbalik. Rasul Paulus berubah menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika dia diubahkan dari orang yang sering menganiaya pengikut Tuhan, namun ketika dia diubahkan menjadi pengikut Kristus, dia mengubah tujuan hidupnya yang diarahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Nasihat Rasul Paulus dalam bacaan ini dilandasi pada pengalamannya sendiri. Apa yang selama ini dilihat sebagai hal yang tidak menyenangkan, diubah oleh Tuhan menjadi hal yang sangat menyenangkan dan patut disyukuri. Apa yang dialami sebagai penderitaan dilihat dari cara Tuhan untuk membentuk dirinya ke arah yang sesuai dengan kehendak Kristus. Pengalaman yang menyedihkan direnungkan oleh Rasul Paulus sebagai cara Tuhan untuk mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik dan penuh dengan rasa syukur. Wanita Kristen Wonosobo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagi Paulus, apapun yang menimpa hidupnya, baik keadaan yang menyenangkan maupun keadaan yang menyedihkan, akan mendatangkan kebaikan. Mengapa? Karena Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Tuhan selalu punya rencana yang indah di dalam kehidupannya. Begitu pula dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika banyak pergumulan, ketika banyak tantangan hidup, banyaknya persoalan yang kita hadapi, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan akan selalu menopang kita. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita dimampukan untuk melewati semuanya, sehingga kita bisa merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ketika banyak tantangan, ketika banyak pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sedang memproses hidup kita untuk kita bisa belajar menjadi pribadi yang kokoh, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, menjadi pribadi yang bisa mensyukuri setiap hal dan setiap keadaan yang kita alami. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian ketika kita mendapatkan keberhasilan, ketika kita mendapatkan kesuksesan, kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Kita tidak akan merasa bahwa itu karena kepintaran kita, karena itu kebijakan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang benar-benar penuh syukur kepada Tuhan, apapun yang kita alami, baik itu suka maupun duka. Para wanita Kristen Wonosobo yang sungguh mengasihi dan dikasihi Tuhan, orang yang bersyukur
akan selalu menggunakan mulutnya untuk menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita membangun kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita masuk di dalam pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan pujian kami ke hadirat-Mu atas firman yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, firman yang selalu mengingatkan kepada kami, untuk kami boleh menjadi pribadi yang selalu bersyukur kepada Engkau. Apapun ya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik suka maupun duka, kami percaya Engkau hadir dan Tuhan juga mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami. Ketika kami menghadapi banyak pergumulan, kami juga percaya Tuhan menuntun kami, Tuhan menopang kami, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh melewatinya, sehingga kami akan selalu merasakan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya hanya kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami juga selalu mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang masih seringkali kami perbuat di hadapan Tuhan, dan juga tingkah laku kami yang mungkin menyakiti saudara-saudara kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Amin.